Lagi-lagi kasus narkoba mengintai negeri ini. Kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa Barat sukses mengungkap tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan terduga pelaku berinisial J, 35 tahun, warga Kecamatan Jereweh di salah satu hotel di Kecamatan Maluk. Jual, geser, oke. Dari hasil penggeledahan di dua tempat yang berbeda, polisi berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 31,34 gram dan sejumlah uang tunai. Dengan barang bukti berupa sabu sebesar 3,39 gram. Dan dikembangkan penyelidikan ke TKP kedua, yaitu dilakukan penggeledahan rumah di Kecamatan Jereweh, rumah yang dimiliki oleh saudara J, dan ditemukan barang bukti sebesar 27,95 gram dengan beberapa barang bukti lainnya. Sehingga kalau di total jumlah barang bukti dari TKP 1 dan TKP 2 sebesar 31,34 gram. Tidak hanya pengakuan terduga, pelaku sudah sering menjual barang haram tersebut, sementara barang bukti yang ditemukan Satres Narkoba Polres Sumbawa Barat merupakan sisa karena sebagian sudah terjual. Tidak ada yang udah terjual itu. Mana dijual barang ini kemarin itu? Orang Kapolres Sumbawa Barat AKBP Yasmara Harahap mengatakan penangkapan terduga pelaku J berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran sabu di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Setelah mendapatkan informasi, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Sumbawa Barat langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan terduga pelaku berinisial J, 35 tahun di sebuah hotel di Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk. Anggota Satres Narkoba Polres Sumbawa Barat mendapatkan informasi terkait tentang tindak pidana narkoba yang bertempat di Kecamatan Maluk. Kemudian melaporkan kepada Kasat Narkoba, dan selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan seluruh tim Opsnal Satres Narkoba untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Dan kemudian pada tanggal 7 Februari 2024 berhasil diamankan satu orang pelaku dengan inisial J di Kecamatan Maluk, di sebuah hotel yang berada di Kecamatan Maluk. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, J disangkakan melanggar pasal 114 dan atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Saat ini terduga pelaku beserta barang bukti diamankan di Rutan Mapolres Sumbawa Barat guna penyelidikan lebih lanjut. Selain kasus narkoba yang terus mengintai warga kita, di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, aksi salah tangkap terhadap pasangan suami istri yang sebelumnya ditangkap di kawasan Cilengsi menjadi pusat perhatian warganet. Akibat aksi salah tangkap itu, Polres Kota Bogor pun melayangkan permintaan maafnya. ini mobil lagi. Iya, Subur, Pak Subur. Baru dulu. Pajero. Langsung orangnya. Itu mobil, opat. 5. Saya lari, takut. Kalah lagi satu. 1, 2, 5 mobil ya? 5 yang belakang itu. Yang mana? Itu
Itu kejadiannya, saya kan awal kejadiannya saya mau jualan keripik Pak, ngider. Terus saya mau ngisi bensin di pom bensin Pasir Angin. Tiba-tiba saya digedor sama seseorang lah. Tahu dia, saya nggak tahu itu anggota apa nggak tahu, tapi dia ngeluarin senjata, katanya saya dituduh sindikat perampokan, kata orang-orang itu. Terus dia ngeluarin senjata, terus saya diseret, dimasukin ke mobil, tangan saya diikat. Di situ saya berontak karena saya nggak terima dituduh sindikat perampokan sama orang-orang itu lupa. Sempat ngelawan nggak Bapak tuh? Saya ngelawan karena saya diikat. Tangan saya diikat dalam mobil, itu saya dipaksa. Suruh mengakui kesalahan saya gitu. Katanya saya kurang sopan apa gimana gitu. Ya, sebelumnya sebuah video penangkapan viral di jagat maya. Pasangan suami istri itu kabarnya ditangkap dengan tuduhan sindikat perampokan. Korban ditangkap oleh belasan oknum polisi. Dipukul nggak Pak? Saya didudukin ke kursi mobil Avanza. Sama istri saya ditarik-tarik sampai dia itu trauma sampai sekarang belum masih trauma lah. Jadi nggak bisa jualan terus? Nggak bisa jualan sekarang dia tuh. Karena terjadi masalah kemarin kayak gitu. Namun nyatanya aksi itu merupakan aksi salah tangkap. Sejak beredarnya kasus salah tangkap itulah, Kapolres Bogor sudah mencopot oknum yang terlibat. Setelah itu saya ditinggal aja, begitu saja sama mereka. Nggak ada permintaan maaf apa gimana. Gitu. Setelah ketahuan mereka salah gitu ya? Iya. Salah tangkap? Nggak tangkap. Nggak langsung pergi aja gitu Pak? Ya langsung pergi aja, nggak ada bahasa minta maaf, nggak ada. Nggak ada, dia nggak ada. Yang ini salah sasaran gitu? Nggak ada gitu. Nggak ada, langsung pergi aja? Iya. Saya ngejar dia sampai ke Meteran. Ada di Meta, saya mau samperin, kenapa dia pada mabur gitu. Oh, pada pergi. Pada pergi, orang-orang itu tuh. Dia pergi. Pada pergi. Sementara di Cilengsi terjadi aksi salah tangkap. Di tempat berbeda, seorang pria yakni pelajar anak penjual roti yang semula berbahagia telah lolos seleksi polisi, tiba-tiba malah batal lantaran ditetapkan sebagai tersangka. Entah kasus apa yang disangkakan, namun video jika anak penjual roti lolos seleksi ini pun viral. FR, seorang pemuda berusia 21 tahun yang merupakan anak penjual roti di Sirimau, Ambon, Maluku, diketahui lolos seleksi Tamtama Polri pada tahun 2023 lalu. Namun mimpinya untuk menjadi polisi pupus setelah dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang terjadi pada tahun 2021. Tidak ada keadilan dari polisi pos kota. Kenapa pada saat mau berangkat dari sana? Kedua orang tua FR, Abdul Majid dan Halimah, melakukan unjuk rasa di depan Polda Maluku. Mereka mempertanyakan nasib anaknya yang batal berangkat pendidikan meskipun telah lolos seleksi. Menurut Abdul Majid, anaknya adalah korban salah tangkap. Dia menuturkan bahwa pelaku penganiayaan sebenarnya adalah adik Faizul yang saat itu masih di bawah umur. Kami sudah mengadakan mediasi berulang kali tapi tidak ada. Sebab kita mediasi dengan bukan orang yang korban sama kakaknya. Sementara korban disembunyikan oleh kakak-kakaknya. Kuasa hukum Faizul, Adam Hadiba, juga menemukan kejanggalan dalam prosedur penahanan dan penetapan tersangka kliennya. Dia mengatakan bahwa Faizul telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Tamtama Polri tanpa hambatan, termasuk pengurusan berkas administrasi berkelakuan baik di Polsek Sirimau. Kita diancam berbagai macam bahasa. Kasus salah tangkap memang bikin miris. Tapi apakah penyanyi Afgan Syahreza miris ketika manggung hanya dibayar voucher makanan? Lu adalah
penyanyi yang humble banget ketika awal-awal keluar, kayak nyanyi di TV dibayar cuma 1,5 tetap. Kalau menurut aku wajar ya kalau Afgan dibayar pakai voucher makanan. Kan itu ketika Afgan mulai apa namanya memiliki karir, bukan sekarang. Kalau mungkin sekarang Afgan juga mau kan, apalagi udah terkenal gitu. Mungkin sekarang teman gitu kan. Jadi setiap orang itu kan punya apa namanya step untuk mencapai kesuksesan. Gitu juga Afgan voucher makanan, lalu juga dibayar 1 juta. Dan sekarang salah satu jadi artis yang bayarannya termahal. Nah, kalau aku sendiri mungkin kalau dibayar dengan voucher makanan mungkin bisa ya, bisa aja. Tapi nilainya makanan yang all you can eat, jadi sekali makan langsung kenyang. Yes, sejatinya sebagai salah satu musisi papan atas, Afgan punya bandrol mahal untuk sekali manggung. Tapi bagaimana rasanya jika Afgan hanya dibayar voucher makanan?